Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kadek Nita Karyawati. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pencemaran tanah. Nah, ini merupakan salah satu tugas, yaitu mata kuliah Kapitas Lekta yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Inyoman Tike MSI. Nah, pencemaran tanah ini biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, namun masyarakat sekitar masih kurang perhatian terhadap pencemaran tanah. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai ciri dan indikator tanah. Yang kedua, komponen pencemaran tanah. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, pencegahan dan pencemaran tanah. Dan yang terakhir adalah penanggulangan pencemaran tanah. Nah, yang pertama yaitu pencemaran tanah. Nah, kita harus tahu apa sih pengertian dari pencemaran tanah. Nah, jadi pencemaran tanah ini adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Nah, pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena yang pertama ada kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua adalah penggunaan pestisida. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Yang keempat, itu adalah kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Dan yang terakhir adalah air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nah, itu adalah pengertian dari pencemaran tanah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri dan indikator dari tanah tercemar. Nah, adapun ciri-ciri dari tanah tercemar itu yang pertama adalah tanah tidak subur, yang kedua pH di bawah 6 atau di bawah 8, yang ketiga berbau busuk, yang keempat tanahnya kering, yang kelima mengandung logam berat, dan yang terakhir adalah mengandung sampah organik. Nah, untuk indikator tanah tercemar, yang pertama ada indikator fisik, itu antara lain dari warna tanah itu sendiri. Selanjutnya, kedalaman lapisan tanah. Yang ketiga, padatan tanah. Dan yang terakhir adalah tekstur tanah dan endapan tanah. Selanjutnya dilihat dari indikator kimia, itu ada kadar pH, ada salinitas, kandungan fosfor nitrogen, kandungan logam berat, zat radioaktif, dan kandungan senyawa kimia organik. Nah, jika dilihat dari indikator biologi, antara lain ada cacing tanah itu sebagai indikator subur atau tidaknya tanah. Nah, selanjutnya adalah komponen pencemaran tanah. Nah, senyawa organik itu dapat membusuk karena dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Yang kedua ada senyawa anorganik, itu tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Itu misalnya adalah plastik, ada kaleng, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pencemaran udara, itu berupa gas yang larut dalam air hujan, itu seperti oksida nitrogen, ada oksida belerang, dan ada oksida karbon. Selanjutnya adalah pencemaran berupa logam-logam, itu logam berat yang dihasilkan dari limbah industri, itu misalnya ada merkuri, ada seng, ada timbal, dan ada kadmium. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah zat radioaktif, itu yang dihasilkan dari PLTN, reaktor atom, atau dari percobaan lain. Nah, itu tadi mengenai komponen pencemaran tanah. Selanjutnya saya akan bahas mengenai contoh kontaminan tanah. Yang pertama ada timbal. Nah, timbal ini sangat berbahaya. Ini biasa kita jumpai dalam cat yang biasa kita gunakan. Yang kedua ada merkuri, ada arsen, ada tembaga, ada seng, ada nikel, dan herbisida atau insektisida. Nah, selanjutnya, penyebab pencemaran tanah itu disebabkan oleh limbah. Yang pertama ada limbah domestik, di mana limbah domestik ini
berasal dari pemukiman penduduk atau rumah tangga, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain sebagainya. Nah, limbah domestik ini dibagi menjadi dua, ada limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padat ini merupakan jenis sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada limbah cair. Ini berupa tinja, deterjen, oli, cat. Nah, apabila bahan ini meresap ke dalam tanah, itu akan merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Misalnya ada cacing seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada limbah industri. Nah, limbah industri ini adalah limbah yang berasal dari pabrik, industri kecil, dan industri perumahan. Nah, sama halnya seperti yang tadi, limbah industri ini dibagi menjadi dua, ada limbah padat dan limbah cair. Di mana limbah padat ini adalah hasil buangan industri, itu berupa padatan atau lumpur yang berasal dari proses pengolahan. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair ini adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, itu misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Dan yang ketiga ada limbah pertanian. Nah, di mana limbah pertanian ini adalah limbah sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea, pestisida pemberantas hama tanaman. Itu contohnya yang biasa kita temukan adalah DDT atau diklorodipenyl trichloroetana. Nah, kita harus tahu bagaimana sih sifat dari DDT ini. Yang pertama, sifatnya DDT ini tidak larut dalam air, tapi sangat larut dalam lemak. Nah, makin larut suatu insektisida dalam lemak, maka semakin tinggi sifat polarnya. Dan yang kedua, sifat DDT itu sangat stabil. Nah, ia akan sukar atau sulit terurai sehingga cenderung bertahan di dalam lingkungan hidup. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam rantai makanan melalui bahan lemak jaringan makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Nah, apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah ini? Yang pertama, adanya zat merkuri, krom, dan arsen pada timbunan sampah itu nantinya akan menyebabkan pencemaran tanah atau gangguan terhadap biota tanah. Nah, tumbuhan selanjutnya itu akan struktur permukaannya atau struktur tanahnya itu akan mengalami suatu kerusakan seperti itu. Selanjutnya, sisa hasil industri pelapisan logam itu akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, itu pupuk yang biasa digunakan oleh petani. Jika digunakan secara terus-menerus, maka akan merusak struktur tanah yang akan menyebabkan kesuburan tanah itu akan berkurang. Nah, selanjutnya, pestisida itu digunakan bukan hanya untuk mematikan hama, tapi juga akan mematikan mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Nah, adapun dampak dalam berbagai bidang, terutama yang pertama ada bidang kesehatan, yang kedua ada bidang ekosistem, yang ketiga ada bidang pertanian. Di mana pada bidang kesehatan ini adapun berbagai macam dampak yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit dari paparan bahan kimia. Yang kedua, itu bidang ekosistem itu akan memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Selanjutnya, dalam bidang pertanian, itu akan merubahnya metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, adapun pencegahan dari pencemaran tanah ini, yang pertama, sampah organik
Itu dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah anorganik itu dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya adalah pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah. Selanjutnya, sampah zat radioaktif sebelum dibuang itu disimpan terlebih dahulu pada sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai zat tersebut tidak berbahaya lagi. Yang terakhir adalah penggunaan pupuk pestisida tidak digunakan secara sembarang, namun sesuai dengan aturan yang tidak berlebihan. Selanjutnya adalah penanggulangan pencemaran tanah. Nah, jadi ada 3 cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama ada remediasi, yang kedua ada bioremediasi. Yang pertama, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, jadi dalam proses remediasi ini ada dua cara, ada pembersihan in situ dan pembersihan ex situ. Sedangkan pada bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, itu ada jamur dan ada bakteri. Selanjutnya adalah cara fitoremediasi. Ini adalah teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik yang beracun di dalam tanah atau air. Itu menggunakan bantuan tanaman hiperkumulatur, di mana tanaman hiperkumulator ini mampu menyerap lebih dari 10.000 ppm unsur mangan, seng, dan nikel. Selanjutnya mampu menyerap lebih dari 1.000 ppm untuk unsur tembaga dan selenium. Dan mampu menyerap lebih dari 100 ppm untuk unsur kadmium, krom, timbal, dan kobalt. Nah, dapat dilihat pada tabel di slide, di sana ada jenis tanaman yang digunakan dan unsur yang diserap. Yang pertama ada Thiaspi cerulescens, itu unsur yang diserap itu ada seng dan kadmium. Selanjutnya ada Alyssum sp, itu unsur yang diserap ada nikel. Selanjutnya Brasiliensis, itu unsur yang diserap ada sulfat. Selanjutnya Pteris pitata, itu unsur yang diserap ada arsenik. Selanjutnya Pteris pitata Nicotiana tabacum, itu unsur yang diserap ada merkuri. Selanjutnya Thiaspi cerulescens Alyssum murel, itu unsur yang diserap ada senyawa organik. Selanjutnya Brassica sp, itu unsur yang diserap ada emas. Dan yang terakhir ada Brassica juncea, itu unsur yang diserap ada selenium. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi pencemaran tanah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.